Ya, pemirsa masih di IDS Session Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5021 dan juga WhatsApp interaktif kami di 082 plus di 1398 di 3749. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Pak David. Ya, Pak Hendri, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, Pak Hendri, beberapa saham yang menjadi pemberat, ada beberapa yang cukup menyita perhatian juga dari konsumer, Pak Hendri. Ada HMSP hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam 6,79% atau reject bawah sepertinya, Pak Hendri. Dan tadi juga kami sampaikan dalam listed company update untuk hari ini. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang cukup dalam terjadi untuk HMSP? Apakah ini berkaitan dengan setelah selesainya kumdet dari pembagian dividen dari HMSP, Pak Hendri? Ya, baik, Pak David. Ya, kelihatannya memang hari ini penurunannya di 6,79% ya, Pak David. Ya, kelihatannya Pak tadi ini setelah pembagian dividen kumdet ya, ini ada kemungkinan nih para investor mengambil posisi kembali, Pak ya. Jadi kalau saya lihat nih koreksi yang 6,79% hari ini justru peluang ya bagi para investor bagi mau nambah posisi atau yang belum masuk posisi itu, Pak David. Apakah kondisi seperti ini setelah kumdet pelemahan terjadi untuk saham, ini biasa terjadi, Pak Hendri? Umumnya sih banyak sekali terjadi, Pak, kalau saya perhatikan. Ya, jadi di mana biasanya kumdet ya dividen itu justru pasti mengalami adjustment ya. Tapi nggak lama biasanya itu, Pak, dalam 2 pekan gitu ya, harga akan di-adjust kembali ke posisi semula gitu, Pak David. Artinya dengan pelemahan yang cukup dalam, investor tidak boleh panik, justru memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi. Kalau direkomendasikan masuk untuk HMSP, apakah level penutupan sesi kedua hari ini direkomendasikan tidak, Pak? Ya, sebenarnya level penutupannya merupakan level support yang terkuatnya ya, yaitu di 1235 ya. Jadi melihat besok, Pak, jadi pada saat market dibuka ya, itu dilihat apakah bisa melanjutkan at least ya penutupan hari ini di 1235 ya, atau kalau misalkan mengalami penurunan kembali, lebih baik wait and see lebih dahulu itu, Pak David. Target price Anda dari paling tidak untuk jangka menengah, Pak, untuk HMSP? Baik, kalau untuk HMSP untuk jangka waktu menengah ya, Pak ya, menengah ya, itu bisa diperhatikan itu di resisten yang pertama itu di 1340 ya, 1340. Kemudian resisten kedua kalau berhasil break di 1340, ini ada potensi, Pak, bergerak menuju ke 1405, Pak, untuk HMSP. Baik, resisten pertama di 340 dan ada potensi ke 1405, memanfaatkan momentum pelemahan cukup dalam untuk HMSP di sepanjang perdagangan hari ini yang ditutup lemah 6,79% dan di 12.235 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa beberapa saham yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, saham-saham yang direkomendasikan diantaranya ada Inco, Unilever, ICBP, kemudian juga ada MBSS. Semuanya direkomendasikan buy, Inco, resisten dan support di 5.600 dan 4.420. Unilever, resistennya 6.150, supportnya di 5.425. ICBP 900 dan supportnya di 8.050. MBSS di 510, supportnya di 448. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Hendri, review singkat, Pak, terhadap 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ya, jadi jatahnya itu tadi ada disebutkan yang paling kecil, Inco, kemudian juga Unilever, ICBP, sama MBSS ya. Ya, ini terlebih dilihat dari pertama sektornya, Pak ya. Jadi sektor energi, kemudian juga sektor konsumen yang itu menjadi pilihan ya. Kenapa dari Inco ya kita lihat penurunannya sudah cukup signifikan ya. Di sini ada signal rebounding ya bagi Inco ya, bisa menuju kembali ke level resistennya di 5.600 kalau untuk Inco. Kemudian untuk Unilever ya ini lebih berbasis consumer. Ya kita tahu medium to long term ya, ini Unilever memang menjadi tetap ya pilihan bagi para investor khususnya bagi yang long term dulu ya. Jadi bisa diperhatikan
katakan untuk supportnya tadi di 4425 sudah disebutkan. Kemudian ada kemungkinan Pak di sini kita lihat ada strong signal ya untuk kembali rebound menuju ke 6150 gitu Pak Dede. Baik, ICBP, Unilever, dan Inco. MBSS, Pak Henry? MBSS juga di sini hari ini di tengah-tengah market yang sedang terkoreksi, kita melihat bahwa MBSS juga justru hari ini mengalami penguatan Pak, yang rebounding ya 0,83%. Dan di sini masih ada Pak potensi penguatan dan menuju ke level resistennya tadi sempat diuji Pak di 50. Liquid tidak Pak untuk MBSS, Pak Henry? Ya, untuk MBSS masih bisa Pak buy karena masih ada ruang bagi MBSS untuk tetap menguat Pak ya, yaitu level supportnya tadi di resistennya di 50. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari pertanyaan WhatsApp interaktif kami, kita akan coba bahas satu persatu Pak Henry, sudah cukup banyak yang masuk. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Galih dari Jakarta, pemirsa. Support dan resisten untuk main. Entry-nya di 925, tapi lebih ke arah untuk sampai dengan akhir tahun, Pak Henry, analisis Anda? Baik, Pak David, ya main ya hari ini mengalami koreksi ya 4,41% ditutup di tadi ya. Nah kalau untuk Manindo Fitmil main bisa diperhatikan Pak untuk level supportnya ya itu ada di 845 yaitu level low yang terbentuk hari ini. Kemudian level resistennya ya itu ada di 935 ya. Jadi kalau udah masuk posisi jangan panik selling ya. Karena ada kemungkinan sekali lagi main untuk kembali sih Pak, itu rebounding ya. Oke, direkomendasikan averaging down tidak Pak, atau di hold saja menunggu kembalinya ke level 900-an untuk main? Ya, kalau misalkan mau averaging down, dilihat ya, apabila besok itu ternyata break supportnya yaitu di 845 ya, bisa kembali masuk posisi di 810 Pak ya. Tapi apabila break kembali di bawah 810 ya tergantung trading plan masing-masing gitu ya. Lebih baik kalau misalkan untuk short term mau di exit dulu atau bagaimana, tapi secara medium to long term tetap Pak main ini masih ada kemungkinan ya bergerak kembali tadi di level resistance ya. Karena secara umum itu masih sideways to uptrend malah. Baik, Pak Gali di Jakarta untuk main. Ya, Pak Gali. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Clara dari Jakarta. Dari pertambangan MDKA, entry-nya di 2640 Pak Henry. Prospek ke depannya untuk MDKA? Ya, Merdeka Copper Gold ya? Ya. Ya, MDKA hari ini pun mengalami koreksi 0,74% ya. Tadi ditutup di 2680 ya. Kalau untuk MDKA di sini sih confirm ya koreksinya masih normal ya karena di sini jelas ya masih uptrend sebenarnya. Perhatikan saja level supportnya yaitu di 2410 untuk MDKA 2410. Kemudian level resistennya itu masih di 2870 ya. Jadi masih cukup ruang besar ya bagi MDKA untuk terus melaju ya. Jadi kesimpulannya either buy atau hold untuk MDKA. 2640 masih profit sebenarnya Pak, tapi tadi juga Anda sampaikan beberapa support yang bisa diperhatikan dan lebih direkomendasikan untuk hold. Pak Henry, kita akan coba sapa penelpon Pak, sudah ada yang masuk. Halo, dengan siapa di mana? Baik Pak David. Halo, dengan Bu Lia dari Solo Pak. Baik Ibu Lia, sudah ada Pak Henry Bu, silakan Ibu. Ya, selamat sore Pak Henry. Sore Bu Lia. Minta tolong tanya Pak, saya mau tanya tentang UNTR. Saya punya di 24.100. Iya. Terus sama untuk perbankan gimana ya Pak? Untuk prospek perbankan kalau mau masuk ambil yang di mana ya Pak, itu aja. Baik, itu saja ya Bu. Ya. Terima kasih Pak. Ibu Lia yang ada di Solo. Langsung saja mungkin Pak Henry, UNTR Pak, prospeknya seperti apa? Sudah ambil posisi di 24.100 Pak Henry. Ya, tadi UNTR ya. UNTR hari ini kan masih ya mengalami penguatan ya, 1,95%, ditutup di 23.425 ya. Nah kalau untuk UNTR di sini kita lihat prospeknya masih tetap ya uptrend ya. Kalau sudah masuk posisi, perhatikan saja Bu Lia tadi level untuk supportnya masih cukup jauh ya di 21025 ya untuk level supportnya 21025. Nah kemudian level resistennya itu kelihatannya mendekati level entry Bu Lia sudah di 24 berapa. Di sini saya lihat resistennya di 24600. Baik, Ibu Lia di 24.100 Pak Henry.
Oh, 24.100 ya. Iya. Jadi masih ada peluang, Bu Lia tadi ya, karena level resistance 24.600 ya. Oke, di hold saja ya Pak. Ya, di hold. Baik, prospek perbankan Pak Henry singkat saja Pak. Untuk perbankan, kalau kita lihat secara umum ya sektor finance di sini ya itu masih mengalami ranging ya. Jadi nggak dibilang down, nggak dibilang up ya. Jadi kalau untuk finance itu lebih ke medium to long term ya. Jadi kalau untuk short term ini lebih bersabar Pak Richard. Kelihatannya masih bergerak ranging. Baik, pelemahan yang terjadi hari ini bisa dimanfaatkan untuk momentum masuk tidak Pak? Ya, jadi pelemahan hari ini pun jadi di sektor perbankan ya. Sebenarnya emiten by emiten ya kita lihat ya. Seperti ini kita lihat ada satu nih Bank Mayapada gitu ya. Asal mendekati support ya. Sebenarnya bagi investor atau trader mau masuk posisi itu sangat baik Pak ya peluangnya ya. Oke, memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi, prospek dari perbankan secara keseluruhan masih cukup bagus sampai dengan akhir tahun. Jawaban untuk Ibu Lia yang ada di Solo. Pak Henry, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.